Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabbal bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, dari akhlak dan sirah Nabi, mendapatkan sahabat dari Rasulullah dan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk sesi yang kedua tentang metode tadarus Al-Quran yang berkesan. Karena saya melihat kita selama ini sejak umur 6 tahun sudah tadarus, umur 16 tahun tadarus juga, umur 66 tahun tadarus juga. Sekarang yang saya soal, apakah tadarus waktu umur 6 tahun sama umur 66 tahun sama tak? Ini menjadi poin utama. Apa yang kau cari dengan tadarus? Satu hari, bukan tiap hari, ayahnya Iqbal, seorang ahli filsafat Pakistan, sejak kecil dia suruh anaknya baca Quran. Si Iqbal baca Quran. Setiap dia tengok anak baca Quran, dia tanya, "Hai anakku, engkau sedang apa?" "Sedang baca Quran, ayah." Besok dia tanya lagi, "Engkau sedang apa?" "Aku sedang baca Quran, ayah." Tiap hari dia tanya. Suatu hari si Iqbal berkata, "Ya ayah, engkau tengok aku baca Quran tiap hari, tapi engkau tanya engkau sedang apa?" Coba. Dah tahu baca Quran, tanya sedang apa, kenapa? Apa jawaban ayah Iqbal? "Aku hanya ingin mengatakan kepada engkau, bacalah Quran itu seakan-akan ia diturunkan kepada engkau. Bacalah Quran itu seakan-akan Quran itu untuk engkau yang baca, bukan setakat membaca. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang membaca surat-surat Allah. Quran itu bukan paper. Quran itu bukan tulisan. Quran itu bukan bahasa Arab yang tertulis. Kalau dia paper, dia tulisan, sama kau baca Quran dengan baca akhbar bahasa Arab. Kalau dia hanya sekedar paper, ada tulisan berbahasa Arab, apa beza kau baca dengan baca majalah? Bukan. Quran itu bukan tulisan. Quran itu bukan bahasa. Quran itu yuk, ini kepala. Quran itu kalam Allah. Engkau terasa tak sedang membaca kalam Allah
atau sedang membaca buku yang tertulis. Beza tak? Kalau buku hanya informasi, data, tulisan hanya data, maklumat. Tapi ini kalam Allah lebih dari maklumat. Itu yang sepatutnya ada pada diri kita pada kita sedang membaca satu huruf, satu ayat, satu ayat berkalam Allah. Bukan cari pahala. Perlu cari pahala tak? Tak payah. Kenapa? Pasti dapat. Baca Quran tu pasti dapat pahala, janji Allah. Tak payah kau cari. Betul? Apa dia cari? Jadi kalau bukan dicari apa? Cari apa? Yang perlu dicari apa? Petunjuk dan ridha Allah. Bukan pahala. Kecil adalah pahala dibandingkan petunjuk ridha Allah. Tak ada apa pahala itu sebetulnya. Tapi kita otak kita ini sejak kecil sampai hari ini otak cari pahala. Buang masa kata. Saya belum merasa tenang kalau belum dapat petunjuk Allah, bukan pahala Allah. Nilai itu bukan dalam pahala, nilai dalam petunjuk Allah untuk kau hidup. Kita faham. Maka sekarang saya tanya, Ramadan dengan Al-Quran mana lebih dahulu? Quran. Ramadan dengan Al-Quran mana lebih dahulu? Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah azali. Ramadan itu bulan yang Allah ciptakan karena ada perkiraan waktu 12 bulan ada Ramadan tengah-tengahnya. Berarti bulan Ramadan Al-Quran ada bulan Ramadan. Satu kedua, karena ada Al-Quran maka ada Ramadan, atau karena ada Ramadan maka ada Quran? Karena ada Al-Quran lah maka ada Ramadan. Tengok ya. Betul kan? Karena Al-Quran ada, yang turunnya pada bulan Ramadan. Maka Allah jadikanlah untuk engkau mengapresiasi, menghormati turunnya Quran tadi. Maka bulan yang turun pun mulia. Itu bulan turun semua kitab suci. Surat Ibrahim awal Ramadan, Taurat 6 Ramadan, Zabur 12 Ramadan, Injil 18 Ramadan, Quran Atul Qadar dalam Ramadan. Turun pertama kali Iqra dalam Ramadan. Karena adanya Quran dalam Ramadan lah maka Allah jadikan itu bulan yang sangat mulia. Siapa berpuasa dapat pahala, dapat karena Qurannya, bukan karena Ramadannya. Karena Qurannya, bukan karena Ramadannya. Karena Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalam Allah. Waktu engkau baca Quran, engkau sedang dapat email daripada Tuhan, dapat surat cinta daripada Tuhan. Kau bacalah, menikmati tak? Engkau jauh, datang surat daripada boyfriend engkau, kau nikmati suratnya? Kau simpan tak di lemari kau? Engkau ayah ada anak surat dulu tak ada email, ke surat dulu daripada anak kau belajar di luar negara, buat surat pada engkau, kau simpan tak surat tu? Sekarang kau dapat surat Quran, kau simpan tak? Baca saja, berkali-kali baca. Atau kau baca apa yang kau nikmati?
Kau membaca dengan nikmat atau membaca dengan penat? Kalau membaca dengan nikmat tak akan penat. Kalau engkau baca dengan nikmat tak akan penat. Macam engkau masuk shopping komplek dengan nikmat, penat tak? 3 jam kau pusing-pusing tak penat. Paling dia ya 1 item 2 item begini. Yang suami itu yang penat-penat. Karena suami tak menikmati. Suami tak menikmati, dia menunggu. Engkau tak menikmati, maka dia penat. Engkau dalam betul kau menikmati, kau tak penat. Sampai berapa lama kau masa tak penat? Apa lagi yang dicari tak dapat? Apa? Kenikmatan itu di mana? Di hati engkau. Ketika kau baca kalam Allah, begitu nikmatnya sebetulnya. Tak ada nikmat sedangkan nikmat membaca kalam Allah. Kenapa? Kau membaca Quran, engkau sedang berdialog dengan Tuhan. Engkau membaca Quran, Allah bercakap dengan engkau. Kalau engkau solat, engkau bercakap dengan Allah. Kalau Allah engkau baca Quran, Allah bercakap dengan engkau. Kalau engkau solat, mungkin penat. Dan Allah ingat, Allah tak akan pernah penat bercakap dengan engkau. Betul? Tambah banyak engkau baca Quran, tambah nikmat. Banyak engkau tengok ayat, dapat mutiara kehidupan. Tak pernah habis, tak pernah putus. Kalau engkau menikmati Al-Quran, surah yang sama engkau baca berapa kali, tiap kali baca dapat nilai baru. Dia mutiara yang tidak pernah habis. Karena kalam Allah tidak pernah habis. Kalam Allah tidak ada had. Pemahaman kalam Allah tidak punya had. Sudahkah kau dapat itu atau belum? Jadi 6 tahun kau baca Quran. Kenapa? Ada pahala. 60 tahun baca Quran dulu karena ada itu tadi kau punya konsep. Jadi kalau kau masih baca Quran cari pahala sama dengan budak-budak tadi kau tak naik pangkat. Engkau baca novel, nikmat tak? Boleh tak kau menikmati Quran macam kau menikmati novel? Sebetulnya harus. Maka orang dulu baca tak bukan pakai juzuk, bukan pakai muka surat. Orang dulu baca pakai surah atau pakai ain. Kenapa? Tanda menikmati Quran. Karena satu ain satu cerita, satu ain satu cerita. Tak habis cerita, tak berani terputus. Kalau muka surat putus cerita, juzuk putus cerita, ain tak putus cerita, surah tak putus cerita. Orang tak pernah baca pakai juzuk, tak pernah pakai muka surat kalau orang paham. Kalau orang tutupnya dengan muka surat dan tutupnya pakai juzuk, orang baca tak paham karena tak menikmati makna dalam kandungan ayat. Kau bisa baca novel, kepotong dalam tengah-tengah satu paragraf, enak tak? Kau tengok film India, tengah-tengah kepotong semua, enak tak? Kenapa kau bisa nangis tengok film India? Walaupun tak paham. Tengok film India, tengok orang India kan lucu dia tu kan. Nangis dia nangis, sedih dia nangis, gelap pun dia nangis, marah pun dia nari, pakai nyanyi ikrar budaya dia. Tak marah dia nyanyi, tak nangis dia sedih dia nyanyi, pusing-pusing pokok.
Itu budaya dia. Cara Melayu, marah pakai pantun, sedih pakai pantun, itu Melayu. Itu budaya Mak. Kenapa? Karena dia menikmati apa dalam pantun dan menikmati apa dalam nyanyi. Menikmatinya. Dan berarti kau menikmati, itulah nikmatnya. Sekarang kau dengan Quran menikmatikah? Atau baca Fatihah menikmatikah? Kalau kau menikmati, kalau kau tahu apa yang aku dapat, aku dapat apa? Al-Quran, Ramadan, tak ada. Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Quran. Ketemu? Dari Quran Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran lailatul qadar. Dua-dua Ramadan dua-duanya. Anzal Quran lailatul qadar teman-teman. Itu kan satu Quran turun satu jumlah semuanya daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pertama. Total turun. Jadi kalam Allah itu tak tahu kita itu azali. Hanya kalam Allah azali itu Allah turunkan pertama kali disimpan dalam file bernama Lauh Mahfuz. Lengkap 30 juzuk. Nah, dari file Lauh Mahfuz ini baru turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Total download. Nah, di-download ke langit bumi. Dari langit bumi ini baru turun Nabi Muhammad selama 22 tahun sesuai dengan asbabun nuzul. Tapi di langit udah full, di langit udah full. Hanya turun ke kita secara bertahap berproses untuk kita mudahkan membacanya. Nah, turun para nabi macam itu juga. Nabi waktu tiap Ramadan datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad membacakan kembali ayat-ayat yang turun pada tahun tersebut, semuanya dibaca pada bulan Ramadan. Editing. Rahmat atas Nabi. Nabi bertaznaan dengan Jibril tiap Ramadan mengulang kembali semua ayat yang turun. Jadi tiap Ramadan edit. Tiap Ramadan edit. Terakhir Nabi meninggal tahun ke-10 Hijrah. Tak ada Ramadan 10. Ikut Nabi Ramadan yang ke-9. Ramadan 9 turun Jibril bagi edit semuanya. Lepas Nabi edit Ramadan, Nabi Haji Wada itu masih ada ayat turun lagi. Ya? Maka Jibril turunlah terakhir kali setelah Ramadan tahun ke-9. Kemudian meninggal dunia hanya berapa hari sebelum meninggal membaca seluruh ayat daripada Alif Lam Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah baru terlengkap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan itulah yang terakhir yang sampai kepada kita hari ini. Ingat ya, bacaan dari dicting yang last edition. Bukan first edition, last edition. Karena mungkin ada yang nasih, ada yang mansuh, ada yang berlaku, ada yang tak berlaku lagi. Yang terakhir kalilah dihafal sahabat, ditulis sahabat, dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Baru kita sampai pada hari ini Quran yang namanya Mushaf Utsmani. Itu hanya tulisan. Hakikat kita membaca tulisan, kita sedang membaca Quran di Lauh Mahfuz. Ya. Apa itu Quran? Kalam Allah. Turun dari Muhammad untuk petunjuk. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini definisi Al-Quran. Maka orang Muslim sebelum baca Quran dia akan kata kalamun qadimul la yumallu sama'u tanaza'an qaulin wa fi'lin wa niyati wa niyati. Dulu orang baca, sekarang kenapa? Bukan hadis Ustaz. Penyakit bukan hadis. Penyakit bukan hadis. Nak baca, orang mencari hadisnya dulu. Ini syair seorang sufi Al-Hamadani, orang Irak, sufi Irak, Suci Baghdad. Dia buat syair ini. Dan sejak zaman Utsmani zaman dulu, sejak zaman sahabat pun Utsmani terbapaknya,
Ini dari awal membaca semua Al-Quran. Maka mak-mak kita tu di kampung pasti kalamun qadimun la yamalu simak sama'u kalam qadim. Kenapa ini penting? Untuk memberikan kesadaran kepada dirinya, aku sedang membaca kalam yang qadim, bukan yang tertulis. Yang aku baca ini bukan paper, bukan bahasa Arab, bukan tulisan. Aku sedang membaca kalam Allah yang qadim, di azali, yang di atas lauh mahfuz sana. Ada tak perasaan itu? Ada tak kita yang ada perasaan itu sedang baca Quran? Kalamul qadim. La yamalu, aku tak pernah boring, tak pernah bosan untuk mendengarnya. Kenapa? Kalam Allah. Ini kesiapan hati membaca Quran. Memang bukan hadis. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kenapa? Untuk meyakinkan hati engkau sedang baca Quran. Kalau Nabi tak baca, memang Nabi tak perlu baca. Kenapa? Nabi dah sedar, engkau tak sedar masalahnya. Nabi sudah sedar, dia baca Quran itu kalam Allah. Kita ni sedar tak? Tak sedar. Kita kadang sama ni bahasa Arab juga, tak kamu bukan. Ini kalam qadim. Maka boleh tak baca? Boleh, bukan bid'ah. Yang kau tak harus bid'ah. Engkau makan pakai pinggan bid'ah tak? Makan sate kambing bid'ah tak? Nabi makan sate tak? Nabi makan kambing tak? Ya, Nabi makan kambing tak? Makan kambing sunnah. Makan sate? Minggu ada. Makan kambing sunnah, sate kambing? Udahlah, tak usah cakap satu-cakap. Penat itu bicara macam itu, tak habis-habisnya sebetulnya. Hal-hal ada yang dibolehkan tanpa hadis. Ada yang tak dibolehkan tanpa hadis, betul. Bab ibadah tak dibolehkan tanpa hadis, tanpa hukum dalil. Bab bukan ibadah, boleh tak? Ini bukan ibadah langsung, baca Quran ibadah. Patut kau sebelum baca Quran ibadah tak? Engkau sebelum baca Quran minum boleh tak? Nabi buat tak? Dia tanya, Nabi minum tak sebelum baca Quran? Tak ada hadis, berarti. Jadi kalau baca Quran minum boleh tak? Kenapa boleh? Nabi tak buat. Karena dia bukan ibadah mahdoh. Baca Quran ibadah. Sebelum Quran mubah. Buat apa saja harus. Betul? Sebelum baca Quran kau ambil gambar boleh tak? Sekarang nak sekolah bergambar kan boleh tak? Bid'ah kan? Tak ada harus pakai Facebook, bid'ah tak? Bezakan mana yang pakai bid'ah, mana tak bid'ah. Jangan terikut orang-orang jahil sebenarnya yang semua itu kata bid'ah. Nah, tapi soal lain itu lebih bid'ah 10 kali. Nabi tak pernah orang lain. Tak ada harus Nabi bila siang atau malam. Malam sama siapa? Malaikat. Engkau siang atau malam? Tak ada bid'ah tak? Apa yang boleh, apa yang tak boleh masalahnya. Itu bukan hal yang wajib. Engkau melanggar yang wajib, haram. Jadi kalau orang berdoa tak salah. Kenapa? Orang ini ingin membaca Quran dengan penuh perhatian, dengan penuh hati, bukan dengan ucapan. Engkau membaca dengan lisan tanpa hati. Orang membaca Quran dengan lisan dan hati. Mata melihat, mulut membaca, hati bergerak, akal berfikir. Kalau sedang baca Quran, boleh tak? Mulut membaca, mata melihat, hati berfikir, akal berfikir, boleh tak? Orang dulu boleh. Kenapa? Quran zaman dulu, ayat Quran kiri ke kanan, betul, tulisan Arab. Nah,
Di bawahnya ada terjemahan langsung. Cek semua tafsir zaman dulu yang Arab Melayu, Arab Jawi. Ayat atas, bawah terjemahan. Karena biasanya Arab dengan Melayu ini panjang Melayu pada Arab, Wa Arab dan Melayu, Wa satu huruf dan 3 huruf. Maka dibuatlah terjemahan itu miring-miring tulisan betul. Kalau panjang tak cukup panjang. Buatlah miring dari sini sehingga waktu kau baca satu ayat terbaca mana sepenuhnya. Nah, waktu baca Quran terbaca makna. Itu cara baca Quran orang dulu. Karena tulisan Arab sama tulisan Jawi. Engkau sekarang baca Quran tu akan di ke kanan, Rumi kanan ke kiri, pening kepala dua kali tengok betul. Apa tu kau baca Quran tak terbaca makna? Orang luar tu baca Quran terbaca makna langsung. Sebab tu kau nak tahu, pertama penghancuran Islam di bumi Melayu lah menghilangkan bahasa Jawi di dalam agama. Itu tujuannya itu. Supaya kau baca Quran tak? Udah tak tahu bahasa Arab, tulisannya Rumi, kalau tahu bahasa Arab tanpa terjemahan. Kalau baca Jawi itu baca terjemahan langsung dapat makna. Sekarang dah tak tahu bahasa Arab, tak tahu bahasa tulisan Jawi, tak bacanya Rumi, akhirnya tak baca Quran, 2 kali tengok. Tenang. Tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini, lama-lama pening kepala. Ini konsep kenapa dihilangkan Jawi. Kenapa dihilangkan Jawi? Itu yang kerja orientalis barat. Saya berani cakap 3 negara hilang Jawi. 1 namanya Indonesia, 2 namanya Malaysia, 3 Turki. Turki hilang juga, Turki Arab. India masih dengan Urdunya, Parsi masih dengan bahasa Parsi, tapi Jawi tulisannya. Negara lain hilang. Arab lain, Rumi lain. Sehingga pertama yang terjadi akibatnya, umat Islam jauh dari pemahaman Al-Quran walaupun membaca Al-Quran. Dijauhkan bukan bacanya, dijauhkan pemahamannya. Ini konsep. Maka kalau mengkodin, tanazzaha an qaulin wa fi'lin. Tengok, ini kalam Allah. Tidak ada perkataan manusia, tidak ada perbuatan manusia. Tengok, tanazzaha an qaulin wa fi'lin. Ini kalam Allah, bukan kalam makhluk, bukan perbuatan makhluk. Walaupun Utsman bin Affan yang buat bukunya bukan buatan Utsman. Itu hanya paper. Waniyati. Ini yang paling berat. Aku harus membaca Al-Quran ini dengan niat aku yang bersih. Bolehkah? Niati, niatku. Kalau sering apa niat baca Quran? Apa niat baca Quran? Pahala? Surga? Ridha Allah? Hanya ridha Allah. Surga itu makhluk, neraka pun makhluk. Surga itu makhluk. Kata Athaillah Sakandar dalam Al-Hikam, kalau orang beramal mencari surga, surga itu masih makhluk Allah. Kalau orang beramal takut neraka, neraka masih makhluk Allah. Saya beramal bukan karena surga neraka, karena Allah menjadi ridhonya dan takut murka. Di mana level niat kita? Di mana level niat? Sedangkan apa yang kita dapat, apa yang kita niatkan. Al-Quran 5 kurik lahu. Quran tergantung niat si pembaca. Fungsi Quran petunjuk. Maksudnya fungsi dzalika kitab la raiba fi hudan, petunjuk orang bertakwa. Itu fungsi Al-Quran. Fungsi utama Quran, boleh? Oke, silakan. Yang ini ya, kalau
Ya, kalam sifat azali. betul. Berarti diturunkan kepada Nabi Muhammad Dalam bahasa Arab. Okey. Jadi Jibril yang menurunkan, Jibril sendiri yang menyatakan dalam bahasa Arab. Ya. Begitu. Karena bahasa saya bahasa Arab. Tengok, saya mudah, cara paling mudahnya. Kita punya komputer. Nah, kemudian komputer. Dalamnya ada A, B, C, D type-nya. Waktu saya type A sini, keluar A, betul. Kenapa saya ada tak huruf A dalam CPU ni? Ada tak huruf A dalam mesin? Di sini A, muncul A. Dalam mesin ada A tak? Sama dalam kalam Allah tak ada huruf. Karena ingin disampaikan kepada manusia yang berbahasa, disampaikan dengan huruf. Hakikatnya kalam nafsi tak punya huruf. Kalam lafzi baru ada huruf. Ingat, ada huruf kalam, ada huruf. Ada kalam nafsi namanya, yang ada di Lauh Mahfuz, kalam nafsi. Kalam memang kalam zat, kalam memang kalam. Kalam itu yang dapat dibaca baru berhuruf dia. Kalam nafsi, kalam harf. Kalau dalam bahasa dia ada idea. Ya, Tak betul. Idea. Konsep kan, konsep Dilafazkan baru. dalam bentuk. Betul, huruf. Aja tak ada huruf. Jadi isunya, adakah ini kerja Jibril? Bukan. Jibril Allah sampai kepada dia dengan lisanan Arabiyyin. Allah sampaikan kepada Jibril dengan lisanan Arabiyyin mubin. Bahasa Arab, dan Allah menyampaikannya. Tengok. Maknanya apabila Quran itu dalam bentuk azali ni, lepas tu Terus turun. diturunkan mengambil sifat baru. Ya, bahasa baru. Hadis baru. Bahasa Arab. Maka kalam lafzi adalah baharu. Kalam nafsi qadim. Kalam nafsi namanya. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam nafsi, kalam itulah kalam, itu azali. Atau turun kepada kita jadi kalam lafzi, dilafazkan, lalu dia berhuruf dan berbahasa. Karena kita berhuruf dan berbahasa. Tapi yang sampai kepada Nabi memang bahasa itu. Jibril menyampaikan kepada Nabi bukan idea, memang bahasa. Ya. Jibril sampai ke Nabi bukan berupa idea. Quran bukan idea. Memang langsung turun, Nabi hafal apa yang disampaikan, Nabi sampaikan kepada orang lain menghafalkannya. Paham? Betul semua ni. Betul tak? Karena hati-hati. Tidak menambah, tidak mengurang, tidak apapun. Jibril hanya sebagai transfer. Nabi Jibril hanya sebagai penyampai. Penyampai Nabi dari Allah sampai Nabi tersimpan, atau Allah simpan, Allah bacakan kepada waktu Allah ambil itu kalam, Allah sampaikan dalam bahasa Arab kepada Jibril. Sampai bahasa Jibril sampai Nabi bahasa Arab, bukan bahasa Nabi Muhammad, memang bahasa dari Allah. Hanya Allah yang membahasa kepada kita dengan bahasa makhluknya. Kitab azali. Kitab azali sampai Nabi Muhammad berbahasa Arab, sampai kepada Musa berbahasa Ibrani. Injil itu bahasa Ibrani atau Taurat. Asalnya kalam Allah semua. Asalnya kalam Allah dalam store Allah yang bernama Lauh Mahfuz. Hati-hati. Nah, sebagai orientas macam Muhammad Arkun, seorang pensarah daripada Sarkon yang besi, dia kata, kan Muhammad hanya dapat idea. Muhammad dapat ide saja, kemudian dia kata baru zaman Nabi Muhammad membaca bahasa Arab disampaikan kepada sahabat. Maka dari Nabi itu 100%, ke sahabat 90%, per itu 20%, kata dia. Hati-hati, itu orientasi punya kerja. Orang Barat punya konsep. Karena tak mungkin orang menyampaikan 100% apa yang didengar, kata dia. Dia kata ini wahyu.
Allah menjaga konsep daripada turun sampai ke kita sama semuanya, itu wahyu. Itu kita yakin. Maka ini konsep sangat penting banget. Maka kenapa perdebatannya, apakah Quran itu qadim atau hadis? Kalau kau tengok pada Quran yang tertulis memang hadis. Quran yang tertulis ini memang baharu. Yang tertulis karena tulisan itu baharu. Tapi Quran kalam Allah itu tak baharu, itu qadim. Kalam Allah qadim. Maka dari pemahaman sangat penting. Karena orang tak baca lagi, maka pening kepala. Akhirnya banyak orang-orang etis gara-gara itu. Cuma ada seorang Arab imam masjid hafal Quran etis. Hanya karena dia kata aku pening kepala tengok Quran. Kenapa? Allah kadang-kadang pakai ana, kadang-kadang pakai nahnu. Allah ini betul tak konsisten. Dia kata kenapa Allah tak konsisten di Quran? Kadang-kadang pakai ana, besok pakai nahnu. Allah tu banyak atau dikit? Nahnu banyak, ana satu. Jadi Tuhan tu banyak atau satu? Tak betul Tuhan ini, dia tak betul Tuhan. Etis. Imam masjid hafal Quran, tapi tak ada ilmu. Tak ada ilmu kalam, tak ada ilmu tambahan konsep Quran. Ilmu tauhid tak ada. Hati-hati ya. Di Saudi hari ini orang etis itu 20%. Jangan terkejut ya. Orang Saudi yang etis hari ini 20%. Liberal tangan tanya. Itu etis 20%. Saudi. Malaysia banci terakhir 6%. Ini kepala. Maka jangan heran kalau ada orang kata tak perlu, kita perlu buat tempat pelacuran di Malaysia. Ada orang kata kan? Ada orang cakap kan? Terkejut tak? Saya tak terkejut. Kenapa? Itu masih 6%. Saya punya senarai orang-orang yang memang terpengaruh etis. Orang-orang kenamaan, saya punya senarai. Pening kepala. Jangan heran, Malaysia boleh. Generasi muda sudah banyak etis. Ada berapa grup di KL saja kita tahu. Ada grup. Ada orang-orang kenamaan yang masuk omongan itu. Kita kadang kita perhatikan sangat berat. Saya pun tak terkejut sebab aliran-aliran yang saya tahu bukan sebenarnya tidak berasaskan Tuhan. Sekarang konsepnya yang kita tahu. Ya. Sains sosialnya semua. Sekarang kalau nak tahu, Arab telah selesai, tinggal Asia Tenggara. Arab telah selesai, tinggal sasaran mangsa terakhir adalah umat Islam kawasan Asia Tenggara. Kalau nak tahu, tolong. Maka tolonglah saya kata, Quran Tuhan kau baca, jadikan poin utama. Kalau yang baca Quran saja, banyak orang baca Quran tak faham. Saya punya maklumat, ada orang baca Quran tiap pagi, satu kumpulan baca Quran di masjid di KL, kawasan KL, 10 orang grupnya tiap subuh baca Quran, tapi anti hadis. Dia baca Quran tapi anti hadis, boleh hebat kan? Tiap pagi baca Quran, grup anti hadis. Saya tak sebut masjidnya, kalau sebut terkenal semua. Tak sebut orang, kalau sebut orang tahu semua. Anti pun tapi anti, baca pun tapi anti. Boleh kan? Kenapa? Kalau tak faham apa di Quran, dia hanya baca. Ini konsep. Tolong, kenapa kau baca Quran? Dia menjadi hudan. Quran itu petunjuk, titik. Fungsi pertama Quran petunjuk. Ingat ya, mudah. Arti fungsi lain ada ustaz. Fungsi banyak, fungsi lain. Kalau kau lagi engkau tak takut dengan setan, baca surah An-Nas, itu fungsi penghalau setan, betul kan? Betul. Quran itu boleh berfungsi untuk syifa an-linnas. Ruqyah jadi engkau sehat dengan Quran, betul. Itu fungsi yang lain.
engkau pun dah lewat daripada custom, sumun, bukmun, omyum, aum layum, sur, lewat semuanya. Itu pun fungsi Quran juga. Tapi kenapa tadi? Ya, Quran 5 kuliah. Quran tergantung apa niat engkau baca, betul? Tapi fungsi utama apa? Petunjuk. Fungsi dan berguna, apa petunjuk kau pakai? Ini misalnya saya punya pen. Apa fungsi pen? Menulis. Pen boleh fungsi lain tak? Ada orang ngantuk, saya paling pen, boleh tak? Boleh tak? Boleh, fungsi lain. Saya ketuk-ketuk meja pakai pen, boleh tak? Fungsi lain. Tapi tak berfungsi yang sebenarnya. Fungsi sebenarnya petunjuk. Jelas. Engkau ada lampu traffic light. Engkau ada merah, hijau, kuning. Apa itu? Itu petunjuk. Bukan petunjuk itu. Merah, hijau, kuning itu petunjuk. Apa petunjuknya? Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Itu orang paham. Kalau ada orang merah tambah naik, minyaknya naik, apa? Tak paham. Tak belajar, tak paham petunjuk. Sama, kurang tuh petunjuk, kau paham tak? Kan di Quran, yang paham tuh siratal ladzina an'amta alaihim. Yang tak paham, maghdub alaihim. Yang tak tahu, dhalin. Selesai. 3 aja. Paham petunjuk, an'amta alaihim. Tak paham petunjuk, melanggar petunjuk, maghdub alaihim. Tak tahu petunjuk, semuanya sama, dhalin. Sekarang itu masuk mana? Kenapa itu Quran pertama Al-Fatihah? 3 fungsi utama Quran. Memberikan petunjuk, dan orang ada yang tahu petunjuk, ada orang melanggar petunjuk, orang tak tahu petunjuk sama sekali. Hanya 3 manusia di muka bumi. Tanya nama itu orang Nasrani, itu hanya contoh. Itu bukan penafsiran, itu contoh orang yang kena marah. Nasrani dia tahu Injil, dia langgar Injil, dia kena marah dia. Si Yahudi dia punya Taurat, dia buang Taurat, dia cari yang lain, itu disesat dia. Itu contoh. Sekarang yang banyak berlaku kita hari ini, maghdub kita banyak, dolim itu banyak. Kita yang banyak maghdub alaihim. Katanya rasuah haram, ada kesempatan kan maghdub alaihim. Kita yang dolim, semua tak tahu kau mana pakai semuanya. Peraturan Allah ke manusia siapa buat pakai, itu dolim. Betul, kita hari ini banyak banyak maghdub sama dolim. Yang tahu agama melanggar agama, maghdub alaihim. Yang tak tahu agama, dolim. Sesat, tak tahu jalan, tak tahu petunjuk, semua sama depan dia, dolim lah. Ini khinjir atau babi atau hal tak sama-sama semua, itu dolim. Kau tahu melanggar, maghdub. Kita ini banyak maghdub atau dolim? Banyak dolim, tak pernah belajar. Kenapa itu Al-Fatihah pertama? Ini kunci pertama. Kalau jadi petunjuk, kalau dia petunjuk baru berguna. Kalau tak, dia tak berguna. Udah dari muttaqin jadi orang bertakwa. Udah orang dari kaum yu'min kan dia beriman. Tengok. Maka itu kan Allah rahmat bil Quran lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Udah berfungsi belum? Kau baca Quran kau itu jadi imam, pemimpin, berfungsi belum? Quran jadi pemimpin atau Quran jadi baca? Udah jadi nur belum Quran? Cahaya hidup kau udah belum Quran? Engkau semua dengan ekonomi dengan Quran, politik dengan Quran udah belum? Udah jadi hudan belum petunjuk hidup engkau? Petunjuk dalam niaga, petunjuk dalam sistem, petunjuk dalam hubungan keluarga udah belum? Jadi hudan? Kalau udah jadi baru rahmat. Kalau belum jadi tak ada rahmat. Tengok. Kalau engkau dah jadi petunjuk hidup engkau dengan Quran, maka engkau hidup penuh rahmat Allah. Kalau engkau penuh rahmat, penuh nikmat tanpa rahmat, beda kan?
Kita hidup penuh nikmat tanpa rahmat, maka tak berkat. Kenapa? Kerana engkau memakai nikmat tanpa petunjuk Allah. Sama macam orang kafir, juga dapat nikmat tapi tak pakai. Orang kafir dapat nikmat tak? Dapat rahmat tak? Tak. Kita ni orang kafir, orang beriman. Sepatutnya kita nikmat jadi rahmat. Bagaimana jadi rahmat? Dengan ikut petunjuk memperkenalkan nikmat. Di Quran semua petunjuk ada. Petunjuk masa ada, makan harta ada, semua keluarga anda dekat petunjuk. Tapi masa sekarang kita memakai Quran itu hukum-hukum ibadah sahaja, tak pakai hukum kehidupan. Beda kan? Hukum ibadah engkau pakai, hukum kehidupan tak engkau pakai. Karena kita jadi rusak otak kita, agama untuk ibadah. Paling bahaya. Agama bukan untuk ibadah, agama untuk petunjuk kehidupan. Di mana petunjuk? Sumbernya Al-Quran. Tapi selama ini kau pakai Quran untuk ayat ibadah, hanya 20% ayat ibadah. Yang 80% ayat tentang kehidupan, beda. Wal asli ayat kehidupan, bukan ayat ibadah. Iqra ayat kehidupan, bukan ayat ibadah. Faiza faragta fansab, kalau kau ada masuk kosong, pergunakan dengan baik, itu ayat kehidupan, bukan ayat ibadah. Kalau fasoli itu ayat ibadah, sembahyang engkau, zakat ibadah, tapi itu bukan itu. Inna sholati wa nusuki. Mana nusuki ke Quran? Tak nusuki kita. Nusuki kita pakai Quran tak hari ini. Kita baru Quran sholati aja. Sholati hanya berapa minit satu hari. Katanya, sholat engkau berapa minit satu hari? Taruhlah 2 jam, dah banyak ayat tu. Nah, 2 jam kau sholat ibadah, 8 jam tidur, total 10 jam. Ada yang 14 jam pakai apa? 14 jam engkau hidup, di antara 24 jam engkau pakai Quran tak? Engkau gibah, fitnah, Quran mana Quran kau? Berjiran Quran kau mana? Keluarga Quran kau? Itu petunjuk kau baca untuk itu. Hanya orang tak pandai baca Quran kerana dia baca ayat ibadah, ayat yang telah tinggalkannya. Orang Saudi pakai ibadah Quran tak ibadahnya? Ini hidupnya. Dia buang-buang harta pakai ibadah Quran tak? Tak pakai Quran, tak mewahkan Quran. Walaupun dia ibadah tenang. Orang Arab tu ibadah jangan tanya, penuh dengan haram ibadahnya. Tapi lepas ibadah ke mana dia? Konsert dia. Itu ibadah bukan? Dia pakai petunjuk apa itu? Petunjuk Quran, petunjuk barat. Engkau dah Quran belum? Tengok. Dan kita punya kaitan iman percaya kita pasti. Membaca, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran tartilah. Tartil baca. Apa yang tadabbarun Al-Quran, tadabbur ini paling penting. Tadabburan Al-Quran. Dah tadabkan kau baru dapat menjalankan petunjuk Allah kalau sudah memahami petunjuk Allah, betul? Kalau paham, bukan melaksanakan tak. Maka untuk melaksanakan Quran itu ilmu. Ilmu bersumber daripada Al-Quran. Gimana? Kalau kau langsung Quran pening kepala kau nanti. Kata Quran solat, cara solat Quran tak cakap. Perintah solat Al-Quran, perintah cara solat hadis bukan Quran. Karena Quran bersifat global. Malah yang detail masalah harta warisan di Quran itu detail. Bukan ibadah. Harta warisan, pusaka, detail Quran kan? Si anak dapat sekian, setengah, si istri dapat setengah. Detail Quran, bukan hadis, itu Quran yang detail, paling detail itu. Manajemen, ekonomi, Quran hebat. Kalau kau berhutang, tulis. Itu perintah Quran, tapi kau tak pakai itu. Kau sibuk perintah ibadah, kau perintah muamalah. Kalau muamalah kau kan bukan pakai surat, pakai apa? Muamalah pakai konsep barat.
bisnis konsep barat, bukan konsep Quran. Kalau di Quran sangat banyak ayat paling panjang ayat bisnis. Ayat paling panjang ayat bisnis yang kau tak pernah pakai. Untuk ada dua Quran, ada hukum Allah, ada sunnatullah. Hukum Allah untuk akhirat, sunnatullah untuk dunia. Selamat dunia ikut sunnatullah, selamat akhirat ikut hukum Allah. Contoh misalnya, Iqra, perintah membaca, itu sunnatullah atau hukum Allah? Membaca itu sunnatullah atau hukum Allah? Sunnatullah. Kalau sunnatullah itu siapapun yang mengamalkannya pasti berjaya walaupun dia kafir. Ingat, kalau sunnatullah, siapa yang mempergunakan sunnatullah ini dia akan berjaya di dunia walaupun dia kafir. Kalau perintah Iqra siapa memakai? Arab atau Yahudi? Arab atau Jepun? Yang banyak baca siapa? Orang Jepun satu orang baca 80 buku per tahun. Orang Arab 80 orang satu buku. Mana Iqra? Tengok. So, hari ini sunnahlah orang Yahudi memakai. Maka kenapa orang Yahudi baca Quran tiap malam? Tapi dia cari sunnatullah bukan hukum Allah. Dia cari sunnatullah bukan hukum Allah. Maka kata si Habibie waktu dia cari siapa yang di kelas di Jerman waktu itu, tengok Yahudi dua orang dia hebat daripada dia. Dia tengok Yahudi baca Quran tengah malam. Yahudi baca Quran tengah malam cari apa? Cari sunnatullah. Tadi yang Iqra berjaya sunnatullah, wal asri jaga masa berjaya sunnatullah. Itu sunnatullah bukan hukum Allah. Maka siapa yang pakai sunnatullah berjaya. Kita sibuk hukum Allah, tak sibuk sunnatullah. Bi'ila fi Quraisy ila mustaq wal khaif ala qadar alladhi aqam min ju' wa amanu min khawf. Apa inti surah ini? Apa inti surah ini? Ini surah kepemimpinan. Quraisy pemimpin. Siapa yang menguasai dunia macam surah Quraisy, aqam min ju' amanu min khawf. Bagi orang lain makan dan bagi orang aman berketakutan. Betul? Berarti siapa menguasai ekonomi dan siapa menguasai teknologi persenjataan, dia menguasai dunia. Betul tak? Siapa menguasai ekonomi dan siapa menguasai teknologi persenjataan, amal min khauf, dia akan menguasai dunia. Itu petunjuk surah Quraisy. Kita tak baca, kita tak sibuk baca aja, kita tak tahu. Kita hanya sibuk baca tapi tak dapat poin. Rugi tak? Memang tak rugi di akhirat, rugi di dunia. Engkau baca dapat pahala akhirat, tapi dunia tak. Jadi saya kata tadi, banyak sunnah telah di Quran yang orang lain yang paham, engkau tak paham. Tapi engkau baca, dia yang paham. Yang literally tak baca tak paham, begitu lagi dah. Ada tak baca tak paham, ada baca tak paham, ada baca paham. Pilih mana? Atau paham tak baca? Boleh tak tahu. Dia dengar Quran, dia faham. Saya pernah dapat dulu wasiat daripada guru saya. Nasihat, kalau daripada engkau menghafal Quran 30 juzuk, lebih baik engkau setiap mendengar ayat satu ayat dibaca, engkau langsung dapat mengamalkan dan faham. Ya, daripada engkau hafal 30 juzuk tak faham, lebih baik setiap engkau ayat engkau baca atau engkau dengar pun langsung engkau faham dan engkau akan amalkan. Mana baik? Kalau yang Allah tanya amalan engkau, ini konsep. Maka saya paling takut dengan banyak orang hafal Quran. Saya takut. Takut hafal tanpa ilmu. Saya takut. Kosong. Kena itu paham. Kita melaksanakan semuanya.
Tidak udah kita melaksanakan apa? Tidak kata Quran jangan baina kabilanya hijabat mastura pasti. Sudah baca Quran, engkau punya sikap pribadi yang tak sama dengan orang lain. Udah belum? Cara berpikir tak sama, cara berhadapan tak sama, memakai cairan tak sama, hidup bergaul tak sama. Karena kalau sama, kau tak ada nilai. Sama orang kafir tak ada petunjuk. Engkau orang dapat petunjuk tak boleh sama. Engkau orang dapat petunjuk tak boleh sama orang tak dapat petunjuk. Orang petunjuk kalau tutup aurat tutup dengan betul. Orang dapat petunjuk dia buka aurat. Macam orang saya tengok ada orang pagi-pagi hari kan kadang-kadang jalan di Mantiara tuan-tuan. Kaki seperempuan bawa anjing lengkap dengan baju, dia tak pakai baju, pening kepala saya. Anjing pakai baju, engkau tak pakai baju. Itu kan salah pakai petunjuk. Salah pakai petunjuk, karena dia tak tahu petunjuk. Ada dia orang, lucu-lucu lagi. Ada kawan saya punya kandang kambing di Ulangan. Kambing kadang pakai Quran 24 jam. Pening kalau saya, engkau Quran untuk kambing, engkau tak baca Quran, kambing baca dengan Quran. Kenapa? Quran bukan untuk kambing, untuk engkau bukan untuk kambing. Tambah lagi ada dia, kalau orang kandang kambing di Ulangan di Kajang lagi. Kambing dipanggil tanda, mana kambing yang tanda anak, mana ayah, mana kalian. Kenapa? Petak sembang mahram Ustaz. Kambing ada sembang mahram benar. Jadi pengamalan pun salah pakai. Petunjuk paham salah pakai. Udah kacau gitu kan. Macam ada orang yang buat batu nisan yang ada chip komputer. Ya surat Yasin. Jadi waktu nisan dipasang, chip Yasin, kata si nisan. Lebih lucu lagi si nisan baca Yasin, kau tak baca Yasin. Ada nisan macam tu, sempat keharamkan di Jakim. Keharamkan langsung. Nisan pakai chip Yasin, kan mudah kalau chip Yasin dalam nisan. Kau datang, tik Yasin, Yasin, kata nisan, dia tak boleh baca Yasin, baca si nisan baca. Gitu. Ada paham petunjuk tak tahu pakai. Ada orang tahu pakai tak tahu petunjuk, nak pakai tak tahu. Engkau harus tahu petunjuk, tahu cara pakai ilmu. Quran wajib dengan ilmu. Untuk ibadah fikah namanya, untuk akidah tauhid namanya, untuk cara tarikh namanya, itu ilmu. Quran ini tak cukup. Quran ini global system. Maka Quran sebagai basic dengan keilmuan sebetulnya. Cara baca Quran ada tilawah. Baca Quran antara tilah. Ini pun engkau pun belum sampai tingkat tilawah betul. Engkau baca tilawah huruf, bukan tilawah makna. Kita mesti tilawah huruf, bukan tilawah makna. Jadi engkau ni setiap tadika tilawah. Sekolah rendah tilawah. Dah kahwin tilawah. Dah penyejuk tilawah. Naik pangkat tak? Bila naik tilawah jadi qiraah. Qiraah membaca dengan makna. Bila naik tadabbur, apa tu dah 60 tahun tadabbur, bukan hanya tilawah. Itulah basic tilawah. Naik stepnya jadi qiraah. Naik atas baru tadabbur. Lepas tu dah 60 tu dah tadabbur. Kehidupan kau macam-macam, Quran macam mana, dah tingkat tadabbur. Sepatutnya. Tapi kerana kita tak buat, tak ada sistem membuat cara itu. Kalau seandainya tiap bulan Ramadan dibuat tadabbur, konsep aku sujud kata, engkau umur 60 tahun, dah 60 kan 2 kali ulang tadabbur kau. Kalau setiap tahun buat tadabbur, satu juzuk je, tak payah satu juzuk setahun. Kau buat tiap tahun satu juzuk dalam puasa, tarawih baca tadarus, okey, tak apa. Kau tadarus Quran khatamkan 30 juzuk. Lepas khatam kan cepat khatam. Banyak khatam, biasanya cari muncul Quran, betul kan? Okey lah, lepas tu buat apa? Ulang. Itu yang masalah saya buat kek lah tu. Tak cepat khatam, kau tak buat kuih, kan kacau jadi. Habis khatam Quran 30 juzuk, Ramadan juz Quran, bacalah dengan tadabbur. Selepasnya, ambillah satu surah atau satu juzuk, 2 juzuk daripada malam 18 sampai 30, tadabbur. Berlengkap.
Jangan kau tetap itu tak naik-naik pangkat. Coba tabat kulub buat di rumah masing-masing. Paling tak baca dengan makna. Baca dengan makna. Sekarang sangat mudah. Handphone ada. Sekarang handphone tu ada aplikasi Quran. Dia ada Quran, dia ada makna, dia ada tafsir. Tinggal baca tak? Tinggal nak atau tak nak. Betul kan? Tinggal habis tadabbur, habis tilawah Quran, tilawah dapur masalahnya. Jangan ganggu Ramadan. Tolong. Tak payah kalau kau ada duit tak payah masalah. Kau aja lah sedang lah. Hari ini kalau kau terganggu dengan itu masalahnya, dengan kek terganggu, tinggal call aja, sudah. Tinggal pakai Lazada atau pakai Grab, dah senang dah. Kalau duit mengganggu engkau, dulu kira mak-mak tu tak ada sibuk dulu, tak ada macam orang dulu, tak ada banyak wangi, pasal mandi buat air bunga, macam tu. Bukan kerana air bunga hebat, takkan tak ada minyak wangi, maka pakai air bunga. Orang dulu kan mandi raya kan air bunga, supaya wangi untuk rayanya sebetulnya. Bukan kerana bunganya ada khasiat, tak ada sebetulnya. Itu konsep. Sekarang dah mudah semuanya. Online, apa lagi? Dibagi mudah, tak susah. Itu orangnya sekarang itu. Maka ambil kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Tadabbur dengan betul. Perenungan menyeluruh pada seluruh sistem. Ayat dibaca, dia petunjuk itu, maka tadabbur paling tinggi. Ayat dibaca, tahu makna, hubungan dengan keadilan, dengan kehidupan. Itu namanya tadabbur. Kalau tafsir banyak penjelasan ayat, bukan tadabbur, beda. Kalau tafsir penjelasan bunyi ayat ini, ada nahunya mana, hukumnya mana, itu tafsir. Kalau tadabbur bagaimana ayat dengan kehidupan engkau sehari-hari, itu tadabbur. Saya banyak baca untuk tadabbur, bukan tafsir. Tafsir untuk akademik, engkau orang awam, cukup engkau ada buat. Dengar apa engkau buat cukup. Dengar Quraisy ini buat, dengar Asy ini buat, dengar buat. Kalau akademik memang carilah ini, cari itu akademik sistem. Kita bukan profesor untuk itu, tak nak punya profesor pening pula. Aku dapat dengar apa aku buat, case langsung. Action kepada ayat, itu tadabbur sebetulnya. Apa yang kita berguna mah? Selama itu mengetahui bahwa apa yang dibaca itu bukan ucapan manusia. Nah, dia selalu menghadirkan kawan Tuhan yang sedang berbicara kepada dengan mentadabbur kalamnya. Sesungguhnya adalah tujuan dari bukan dia membaca, seandainya tujuan membaca tadabbur. Kalau maka kalau tak diperoleh dengan cara yang mengulang, baca berulang-ulang untuk tadabbur, tak apa. Kenapa Nabi pernah baca Al-Fatihah sampai 3 kali dalam solat pernah, baca 1 ayat pada ulang kali pernah. Atau sebagai doa, kalau kau baca Yasin, sampai 8 kali, kenapa? Kenapa orang itu baca Yasin 3 kali, 8 kali, kenapa? Supaya kau sadar sedang baca Yasin. Kau tak kau? Supaya kau sadar kau sedang baca Yasin. Yasin ini penting tak? Kenapa penting Yasin? Penting kali, ada tak tahu kenapa Yasin dibaca. Yasin dibaca karena semua konsep kehidupan ada di Yasin. Daripada lahir sampai mati. Maka kenapa Yasin qalbul Quran? Yasin hati Quran, inti Quran Yasin. Memang konsep, bukan makna, konsepnya. Baca Kahfi kenapa? Untuk apa Kahfi? Takut Dajjal datang. Dajjal mana datang? Kau dapat Dajjal, kau jadi Dajjal malah. Kahfi itu protection. Konsep perlindungan. Supaya kau tak jadi orang macam Dajjal. Kahfi hanya 4 orang aja. Orang pemuda, orang niaga, orang kaya, orang alim, kidir, dan orang penguasa. Betulkan hanya 4 orang di Kahfi. Kalau anak muda, mudanya pemuda yang beriman. Kalau orang kaya, kaya yang bersedekah. Orang alim, alim yang tidak tawaduk, tidak menapa, yang ke masa depan. Orang alim, khairat. Orang penguasa yang ada itu 3. Maka kalau 4 ini ada di masyarakat, protek masyarakatnya. Kalau ada 4 komponen, pemudanya beriman, hartawannya dermawan, alimnya tahu masa depan, penguasa yang adil, terjadilah masyarakat berdajjal, dajjal pemikiran, dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal budaya.
Ini baca kafi tiap lewat berpatah sama paginya itu masuk kafi kemana-mana tak tahu kemana. Antara apa yang dibaca dengan apa makna tak ada. Engkau baca malam kafi, engkau siang tak mana-mana. Ada tak connection? Engkau baca Yasin tak ada connection, engkau baca kafi tak ada connection, engkau baca mulut tak ada connection, baca waqiah tak ada connection. Apa jadi? Baca waqiah dapat apa? Kena baca waqiah tiap petang. Supaya kaya Ustaz, betul? Ada tak ayat kaya di waqiah? Tak ada. Ada tak? Yang ayat kaya apa? Kaya amal. Kaya amal bukan kaya harta. Kaya itu kan konsep harta. Konsep kalau kaya harta materialistik. Kalau konsep beriman kaya amal, beda kan? Sama-sama kaya atau kaya amal, kaya harta kekayaan. Mana kau harta mana kau nak? Harta engkau untuk amal. Jangan kasih konsep kapitalis. Membaca Quran tujuannya kapitalis, rusak. Bukan iman kepada Allah. Ini konsep. Jadi tujuan betul, kadang-kadang konsep salah. Artinya salah penggunaan. Dapat petunjuk, salah penggunaan. Dapat petunjuk, betul penggunaan. Maka kalau betul penggunaan namanya taufik. Petunjuk namanya hidayah. Petunjuk namanya hidayah. Penggunaan betul namanya taufik. Kita minta hidayah dan taufik. Ada orang dapat hidayah, tak dapat taufik. Salah penggunaan tak dapat taufik. Riak tak dapat taufik. Habis semuanya. Ada hidayah, ada taufik sebetulnya. Okey, minta. Kata bertanya, barang siapa yang dalam Al-Quran untuk mendapat petunjuk dari maka jangan akan datang perangnya. Kata Hasan bin Ali, orang terdahulu menangkul adalah surat dari Rabbnya, surat dari Tuhan. Dan mereka mentadabur di malam hari, bekerja mengamalkan di siang hari. Ini buat yang orang dulu. Malam baca petunjuk, siang melaksanakan petunjuk. Kita malam baca Quran tapi tak dapat petunjuk, siang melakukan tanpa petunjuk. Konsepnya. Abu Hurairah mengatakan, di antara tipu daya setan adalah menjauhkan hamba Allah dari tadabbur Al-Quran. Sebab setan mengetahui bahawa hidayah itu pada waktu melakukan tadabbur pada ayat Al-Quran. Tengok, waktu dia baca dapat hidayah, itu yang paling penting. Waktu dia baca terdapat hidayah, setan bergembira. Kenapa? Yang dicari tak dapat. Kalau lalai dengan bacaan lupa dapat, tidak. Banyak tak kita hari ini kena macam ni? Baca untuk dapat musabakah, pemenang, juara, Tuhan. Hati-hati. Engkau ni apa baca? Dia akan jadi orang yang hebat di kerajaan. Maka tolong, persediaan hati untuk tadabbur. Waktu kau baca, hati kau sebenarnya siap menerima petunjuk Allah. Waktu kau baca juga, hati kau yakin dengan isi Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Jadi petunjuk Allah. Engkau dapat belajar untuk dapat dipakai dalam kehidupan. Dan kau yakin juga bahwasanya kebenaran pasti betul dan kau siap mengamalkan. Ini yang paling berat. Siap hati berubah dengan Al-Quran. Maka untuk baca Quran, perhatikan dan teliti setiap kandungan, ayat demi ayat, poin demi poin, huruf demi huruf, untuk dapat betul. Itu yang pertama, khusukkan hati engkau dalam membaca Al-Quran. Tak perlu orang pandai, perlu orang ikhlas, orang khusuk. Allah mau pemberi hidayah. Kau ikhlas baca, kau ingin cari apa petunjuk Allah, Allah berikan kepada engkau, insya-Allah. Tapi dengan betul kau memang ingin dapat petunjuk Allah Subhanahu, nawati ingin petunjuk, bukan ingin yang lain. Niat hati untuk ini. Apa kata Ibnu Qayyim? Bila engkau akan membaca Al-Quran, maka kumpulkan hati engkau sedang membaca dan mendengarkan Al-Quran. Panjangkan pendengaran, engkau hadirkan hati engkau seakan-akan engkaulah tujuan Allah ucapkan engkau. Rasul hanya perantara menyampaikan kepada engkau. Ka'annaka tukhati, bercakap dengan Allah. Maka kata Hasan bin Ali, bacalah Quran sehingga dapat mencegahmu daripada melakukan dosa. Bila engkau belum demikian, maka pada hakikatnya engkau belum membaca Al-Quran.
Kita baru baca huruf, belum baca makna. La yamassu ilal mutahharun. Quran takkan tersentuh oleh orang-orang yang suci. Ada orang mengartikan tentu suci engkau berwudu. Kalau saya lebih tinggi lagi, engkau makna Quran tak akan tersentuh kalau kata hati yang suci dengan Allah. Makna Quran, kandungan Quran tak akan tersentuh oleh hati engkau dan pikiran engkau kalau hati engkau, pikiran engkau belum suci hanya kepada Allah. Cari. Ada 10 langkah. Tengok. Pertama, engkau baca Quran, engkau berkata, aku sedang membaca petunjuk Allah. Yakin, ini bukan cerita, ini petunjuk. Kau tidak baca guideline, hidup. Macam kau seorang pilot harus baca guideline untuk penerbangan. Per 3 bulan sekali kalau pilot. Engkau dia baca setahun sekali perintah lah, katakan semuanya. Ini guideline hidup engkau. Kedua, baca dengan niat untuk menerima petunjuk, rahmat, bimbingan yang dekat kepadanya terlalu. Maka tolong kau tanya diri kau sebelum baca, untuk apa saya membaca Al-Quran? Tanya diri engkau, apa tujuan saya membaca Al-Quran? Tanya diri kita apa tujuannya. Kalau baca untuk dapat tak dapat tangkap custom, dapatlah sumber buk. Sebenarnya memang boleh. Kenapa? Itu doa. Al-Quran doa. Quran itu doa. Quran zikir. Apa lagi? Ini yang kau baca, dapatlah. Engkau baca Quran untuk dapat perempuan cantik, dapatlah. Jadi ayat-ayat pengasihan dan ayat pengasihan untuk cari perempuan adalah ada. Tak jadi orang kaya, Quran ada banyak. Itu memang ada. Tapi yang kau tak. Tapi kalau kau dapat itu, kau tak dapat petunjuk, rugi. Niat aku baca Quran. Dan siapkan diri engkau untuk terus dengan sadar untuk melakukan petunjuk Allah dan apapun perintah Al-Quran. Dan bacalah Quran dengan penuh kesyukuran. Tidak ada nikmat terbesar ketika engkau bersyukur dapat membaca petunjuk Tuhan. Hidupnya perlu apa? Apa yang perlu dipentingkan dalam hidup apa? Yang perlu sangat perlu apa? Untuk hidup engkau. Harta, kuasa, apa? Petunjuk. Engkau dapat harta, tak dapat petunjuk, rugi. Kau dapat kuasa, rugi. Nanti dapat petunjuk, walaupun tak ada kuasa, tak apa. Nanti waktu dah ada kuasa, kau dah faham. Hari kita cari nikmat yang tertinggi, petunjuk. Sekarang kau kan cari yang lain kan. Nikmat kau yang kau rasakan, yang bukan untuk kalbu engkau. Maka yakinlah bahwasanya engkau waktu kau baca, engkau siap menerima setiap petunjuk, keterangan, informasi daripada Al-Quran dari ayat yang engkau baca. Kalau kau baca ayat, apa yang kau dapat? Bagi catatan dalam ayat yang kau baca. Aku dapat apa dari ayat ini? Aku dapat apa? Bagi tulis di Quran kau. Tak apa. 1 tahun Quran kau penuh dengan tulisan, boleh tak? Marker segala macam, boleh tak? Buat tulisan. Tak apa. Besok ganti Quran lagi. Sekarang ni banyak kau koleksi Quran tak baca. Kalau banyak koleksi Quran, seperti 6 in 1 apa lagi? 22 dan 1 semua koleksi lengkap. Quran dari besar kecil lengkap, Cordova lah semua lengkap. Tapi tak pernah dibaca. Baca tua je kan. Lebih baik engkau Quran yang ada engkau baca semuanya. Apa yang aku dapat? Oh ini ayat tentang ini. Aku dah buat belum? Ayat tentang ini aku dah buat belum? Aku dah aman belum? Udah buat banyak atau sepenuhnya atau sedikit. Bagi footnote semua ayat. Boleh buat tak? Ketika kau baca, silakan pen. Baru boleh. Kalau kau baca tak apa pen, tak tahu. Baca, sediakan pen. Bagi marker. Atau bagi ambil naskah yang untuk lengket di paper di kertas. Bagi semua tu tak apa. Buat catatan kecil, note kecil. Buat. Nanti untuk akhir Ramadan bagi kau. Oh, aku dapat apa dari Al-Quran selama tadarus Ramadan? 1, masalah keluarga. 2, masalah aku, kawan aku macam mana. Masalah rezeki macam mana. Checklist. Dengan Quran kau baca. Checklist.
hidup engkau. Kalau boleh, hebat. Engkau dapat satu hari satu poin aja cukup. Dapat satu hari engkau baca daripada ayat engkau baca ini berapa ayat engkau surat. Apa ayat paling penting cari. Apa yang dah engkau buat cari. Apa yang belum dibuat apa ketantangan. Yang belum buat sebagai cabaran. Perintah belum lakukan. Bagi poin. Oh, yang kurang belum capai merahkan. Yang udah buat hijaukan. Selesai dah. Ayat dah buat hijau. Ayat belum buat merah. Baru setengah buat kuning. Lihat. Jadi kau penuh dengan kandungan. Boleh tak? Boleh. Kalau kau nak betul-betul nak mencari petunjuk dari Al-Quran, bukannya untuk dapat pulut kuning sama telur. Rendang ya, cari rendangnya. Ya. Malu kita, masa Quran dapat rendang. Malu, kalau hanya dapat rendang, malulah kepada Quran dapat rendang. Tak pakai Quran dapat rendang pun. Kalau kau dapat petunjuk baru hebat dengan Al-Quran. Kemudian waktu engkau betul-betul membaca, engkau sudah niat apa aja kalimat, perintah, ayat engkau sedia, aku akan siap melakukan. Bila? Oh, aku belum buat ini, aku akan buat bila? Oh, kata Quran, baik sama jiran kau, dah buat belum? Baik sama kawan, dah buat belum? Cek. Waktu kau baca Quran, dia merubah setiap langkah, perbuatan, cara berpikir, cara hidup, sudah Al-Quran. Belum pernah lagi. Merubah cara hidup yang susah. Kalau beribadah mudah. Ya. Jadi kita lagi merubah cara hidup susah. Kalau beribadah mudah. Betul? Cara hidup berkaitan dengan nikmat, dengan posisi, dengan kedudukan. Coba hanya orang-orang Arab ini. Mana cara hidupnya? Rusak. Ibadahnya oke. Ibadah oke. Cara hidup? Allah tanya tak? Kemudian, waktu kau baca Quran, ingatlah, akan tetap setan menggoda engkau. Bukan menggoda tak baca, menggoda tak baca satu, ngantuk-ngantuk godaan. Menggoda tak paham pun godaan setan. Maka selalu berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala macam strategi setan pahami. Kau baca jangan sampai kena pikiran-pikiran yang rusak, liberal. Ini orang boleh baca Quran dengan Quran, malah dia kafir dengan Quran. Dia baca Quran, dia pakai Quran untuk meliberalkan Islam. Boleh terjadi hari ini. Itu setan pikiran, setan idea, setan liberal. Kata orang-orang kata Islam kan, Quran tak ada tudung, pakai tudung. Kata liberal. Kenapa? Quran kata tutuplah, tariklah kepak tudung kau, tutup dada engkau. Maka dia hanya tutup kepala dada saja, bawah dada. Kalau pakai Quran, kata Quran aja, tariklah tudung engkau, tutup dada engkau. Jadi kalau engkau hanya pakai tudung sampai dada saja, bawah dada, buka tak? Buka. Kenapa? Quran tak? Itu salah pakai Quran, salah paham Quran. Karena banyak orang liberal pakai Quran salah paham Quran. Ya ada orang kawin 5. Saya kenapa kau 5? Kan Ustaz ada Quran, pangkiu ma minan nisa masna wa thulatha wa 2, 3 dan 4. 5 kan tak dilarang. Mana dia kata? Mana dia kata? 2, 3, 4, 2 campur 3 tambah 4 berapa? Dia pakai Quran untuk melawan Allah. Itu orang liberal. Hati-hati sebetulnya. Dan yakin waktu engkau sedang baca, rahmat Allah akan datang. Kau dalam pertolongan Allah, waktu engkau baca itu sebetulnya. Maka katakan, aku belum membaca kalau hatiku belum aktif ikut memahami maknanya. Kenapa begitu? Fasabih, subhanallah. Wastafir, astagfirullah. Wasjud tilawah. Karena ada konsep akibat. Kenapa ayat itu kau pakai, lain tak pakai? Kenapa waktu sajadah engkau pakai, ayat tak dipakai? Kalau ayat ini dipakai juga perintah apa? Maka orang baca Quran aktif hatinya. Waktu ayat surga dia gembira, ayat neraka dia takut. Tahu tak Imam Syahram? Baca ayat neraka, nangis. Engkau pun ikut nangis karena bukan karena paham ayat, karena ikut dia nangis. Jadi orang yang betul baca Quran boleh gelak dan sedih, baru paham Quran.
Yang paling teruk waktu dia paham ayat neraka, ya Allah hebat kan. Kalau tak paham ayat neraka, baca tak paham, dia pun tak paham. Ini respon Quran wajib ada di hati engkau. Dan engkau sedang berhadapan depan Allah, dan Allah melihat apa gerak hati engkau semua. Paling berat, engkau membaca sedang berhadapan dengan Allah, dan Allah tahu gerak hati engkau, pikiran engkau, hati Allah tahu tak? Perbuatan engkau Allah tahu. Engkau baca, engkau buat apa kau ni? Itu yang kata orang banyak dilaknat oleh Quran yang dia baca. Kenapa? Dia tahu tapi dia tak buat. Ini konsep sangat penting sebetulnya. Nah, saya mendengar firman Allah dan mendengar kalam Allah, petunjuk yang memiliki semua kebenaran. Waktu sedang membaca, sedang bercakap dengan Allah. Dan kita berdialog depan Tuhan. Waktu kau kata ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah, mana jawaban Tuhan? Apa tu baca ihdinas siratal mustaqim? Itu hanya berganti orang itu pendengar itu kan. Ihdinas siratal, mana jawaban Tuhan? Mana jawaban Tuhan atas perintah kau ihdinas siratal mustaqim? Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah jawaban Tuhan daripada Alif Lam Mim sampai An-Nas. Waktu kau minta waktu berdiri, maka kau kenapa lepas Fatihah baca surah, karena kau dah minta, Allah langsung bagi. Baca surah. Yang paling betul kau habis baca Fatihah, baca surah sampai khatam. Tak boleh buat tu. Karena itu semua jawaban Tuhan atas permintaan kau tadi, ihdinas siratal mustaqim. Maka kau bacalah. Sepatutnya surah yang dibaca oleh imam atau orang yang sembahyang sesuai dengan keadaan yang diperlukan oleh dia. Sepatutnya. Oh, bicara akhlak, bicara ekonomi, bicara apa? Sesuai dengan kondisi masa. Seharusnya kalau imam pandai dan paham. Banyak imam pandai tak paham. Banyak imam pandai tapi tak paham keadaan masyarakat. Maka Quran dibaca lain, petunjuk lain. Maka asal petunjuk itu dibaca sesuai apa keadaan masyarakat. Ekonomi susah, apa ayatnya. Untuk sabar, apa ayatnya. Untuk syukur, apa ayatnya. Tengok macam ada bencana, ada gempa, apa ayatnya. Tengok, sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Sepatutnya macam itu baca Quran. Tematik konsep. Nah, ini tematik konsep sebetulnya. Kau siap lakukan semuanya dengan baik sebetulnya. Engkau sedang berhubungan dengan Allah sangat penting. Maka jika saya membaca, mempelajari ayat Quran, mengamalkan kebenaran ini, maka Allah akan berikan pahala, rahmat, ampunan, petunjuk, semuanya baru lengkap. Kalau hanya pahala saya kurang. Engkau cek semuanya, engkau dapat dengan pahala, dapat petunjuk, dapat rahmat, semuanya sebetulnya. No. Saya belum benar-benar membaca kalau belum aktif, tidak ada respon. Saya sedang berhadapan Allah. Karena ini saudara bersama. Allah langsung berkata, ini ayat-ayat dan baca ini dan ini langkah. Pelajari, baca, pahami ayat secara perlahan sampai akhir dengan perhatikan makna. Baca kembali dengan melihat tafsir ringkas. Yang paham, baca dengan baca tafsir ringkas. Ini saya ada contoh mana tafsir paling ringkas, paling indah, paling baik. Ini tafsir di Melayu paling baik, paling ringkas. Buku per juzuk. 14 tahun aja ulama Singapura yang buat. Tipis. Baik nih, kalau kau tak harus bawa ini sambil baca. Satu hari satu juzuk, baca satu tafsir. Jadi satu hari boleh khatam satu buku. Hanya 2 jam, 3 jam cukup lah ni. Tadabbur pagi, petang baca buku ini, tafsirnya dah. Atau engkau belum baca besok, baca ayat tafsir dulu. Besok baca baru paham. Ini tafsir paling ringkas yang saya dapatkan di Malaysia. Terbaik bagi saya. Kalau kau baca Hamka, pening pada tebal-tebal, maka kaya. Al-Misbah lebih tebal lagi nanti lah. Ini porsinya to the point, sangat baik. Ini tafsirnya di Singapura oleh Abdullah Nabi Allah Yarham, Pak ulama yang pernah jadi mufti di Brunei kalau tak salah dia. Baik, ini cari murahnya, cuma 20 ringgit satu.
Atau 40 satu adalah murah kan? Murah mahal? Murah. Baju kau berapa? Kalau baju berapa harga baju? Kan 200. Jadi Quran ini 50 sangat murah semua. Kalah dengan baju. Boleh pakai anak cucu, boleh kau pakai. Semua rumah wajib punya ini. Saya wajibkan semua rumah punya buku ini. Banyak ada kan tak baca-baca. Alhamdulillah kalau baca. Ini paling mudah untuk nanti. Okey. Kemudian baca dengan tafsir. Baca ayat lagi dengan menghubungkan topik dengan topik. Ini pakai indeks Al-Quran. Dan indeks ada Fazlur Rahman. Apa indeks punya yang bahasa Inggeris ada Fazlur Rahman. Indonesia juga banyak, ada yang Melayu banyak berindeks. Aku pakai saya cari tentang manusia di Quran, tentang keluarga di Quran tu indeks namanya. Pakai tema dengan tema boleh. Kita labur macam, kita labur tematik konsep, tematik apa. Kita cari hubungan macam itu. Baca lagi dengan Quran, hubungkan ayat dengan ayat, surah dengan surah. Itu satu kesatuan sebut Quran itu. Satu kesatuan. Kenapa Al-Fatihah masuk Al-Baqarah, masuk ke Ali Imran, masuk. Itu satu kesatuan sistem. Dalam surah satu kesatuan ayat demi ayat. Kenapa ayat ini sebelumnya ayat apa? Setelahnya ada hubungan, ada syiak dan sibak. Sibak ayat sebelumnya, syiak setelahnya. Itu ada hubungan. Cari konsepnya, bukan terlepas. Maka dalam cerita Quran boleh sama, tapi tak sama dengan ayatnya, tak sama konsepnya. Cerita Musa boleh sama, tapi belum tentu sama konsepnya. Surah ini masalah ini, masalah ini. Satu surah banyak dimension, banyak engkau angle yang sebetulnya cari sebetulnya. Ini konsep begitu. Baca ayat, hubungkan ayat dengan ayat dengan kehidupan, baru engkau hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang aku buat sudah hari ini dengan baca ayat ekonomi macam mana, ayat politik aku baca hubungan. Dengan ayat untuk kau aplikasikan, untuk kau hafal. Ayat untuk diaplikasikan, bukan untuk dihafal. Maka cek kehidupan kau. Kalau boleh pakai bahasa Arab, lebih nikmat. Karena kadang bahasa terjemahan lebih pening kepala. Saya kalau baca terjemahan bahasa Arab lebih senang karena bahasa Arab langsung. Cuma kadang tak sesuai dengan apa pemahaman makna kadang-kadang ini konsep. Maka bukan terjemahan tapi adalah kandungan. Orang itu tak buat terjemahan, buat tafsir. Karena tafsir itu dah meramu. Kalau tahu ngasih ayat demi ayat harfiah kacau kan kadang-kadang. Itu urusannya. Apa arti harfiah ayat? Apa yang arti dikembangkan misalnya? Macam konsep lah. Tadi Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Ini ayat apa? Tentang bagaimana Allah menjual Quran. Quran disebut fungsinya petunjuk, la raiba jaminan garansi. Tengok. Ini kan ilmu marketing. Ilmu marketing Tuhan, betul tak? Ini Quran, jaminannya ada, garansinya ada, betul? Apa gunanya untuk orang siapa? Ini ilmu ekonomi Quran. Al-Fatihah, ilmu apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim. Tapi ilmu apa itu? Ilmu komunikasi, ilmu lobby. Kau nak lobby orang, puja dulu dia. Dah kau puja, hebat kau kata dia, baru kita tolak, betul tak? Itu ilmu melobby kan? Jadi banyak ilmu kajian ekonomi boleh, kajian politik boleh, kajian soal boleh, macam-macam. Quran itu hebat Quran. Kerana dia petunjuk kehidupan. Tu kau kumpul tu makan macam-macam. Asal petunjuk macam mana? Orang angkat kata dengan kata, dengan ayat kajian sebetulnya. Apa tujuan ayat? Oh, yang ini selesai macam ni. Apa hikmah ayat? Bagaimana caranya? Dicari macam itu. Apa perintahnya? Apa larangannya? Apa anjuran itu ayat demi ayat sebetulnya? Konsepnya. Bagaimana saya mengamalkan ayat ini? Misalnya ayat saya ini sudah saya buat belum? Atau belum saya buat atau sudah sebelumnya belum? Apa hikmah ayat? Cari macam itu. Terus ini penting bagi saya. Kedua terjemahan Quran, tafsir ringkas Al-Quran, penjelasan ini. Kamus Al-Quran, kalau kata ini Al-Quran belum sebetulnya. Okey, ini. Sesungguhnya kau itu adalah penjamuan Allah, makdubatullah. Maka ambillah semampu engkau mengambil hidangan tersebut. Maka seandainya orang hamba diberi Allah mengambil huruf Al-Quran dan dengan 1000 pemahaman, dia tidak akan pernah sampai pada hak terakhir. Kenapa? Karena dia kalam Allah. Kalau tak pernah berakhir. Dan juga tentang tarifah dalam memahami kalam Allah. Namun setiap orang memahami dengan ukuran apa yang telah berikan dengan dibuka hatinya masing-masing. Nikmatilah Al-Quran.
Selamat bertadarus, selamat membaca. Tolong bagi poin apa yang kau dapat dalam pembacaan Al-Quran di akhir Ramadan nanti. Baru akan senang, alhamdulillah tahunnya berdapat ini dari Al-Quran. Supaya aku dapat mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, saya saja kemudian mana ini saya buat supaya mudah baca. Sehingga ada juga tentang doa khatam Quran. Ini pun daripada beberapa ada yang ada yang dari ulama untuk bagaimana khatam Quran. Aina wa yaquna wa duna uluman tanfa'una wa haqqan wa dinatiba. La ilaha illallah. Allahumma hdina bil Qur'an, hdina bil Qur'an jadi pada Allah menjadikan imaman wa suran wa rahmah. Allahumma zakkirna min manasina wa alimna min jahilna warzuqna tilawata. Amin walhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu slide saya tulis yang last sebab Ustaz buat dalam point form kan. Kalau nak yang nombor 8 kan tadi Alhamdulillah Ustaz, saya sebenarnya di Johor saya sudah 2 kali buat tafsir dengan buku Ahmad Sonji itu dengan tadabbur. Sebenarnya kitab tafsir Al-Raham Ahmad Sonji Muhammad yang Ustaz cakap yang tadi itu, ia sebenarnya ialah usaha beliau menyampaikan terjemahan Al-Quran di satu program radio Singapura daripada tahun 1959 hingga 1984, selama 25 tahun. Pertama kali selesai dicetak semua itu pada tahun 1993. Itulah usaha beliau. Ya. Jadi lagi satu juga untuk makluman, Ustaz ada lagi 1 hari lagi nanti ada bersama kita, tapi di akhir kuliah Ramadan dengan tajuk Hari Raya Puasa Satu Ibadah Bukan Adat. Itu menarik tu hari akhir kuliah. Terima kasih banyak Ustaz. Pada 29 Mac 29 Mac hari Jumaat. Pagi itu kami ada pukul 8 kami ada solat tasbih bersama Ustaz. Selesai solat tasbih itu seperti biasalah diikuti dengan kuliah terakhir. 29 Mac hari Jumaat. pukul 8 Pukul 8 solat tasbih dahulu. Ya, sini blok lah. Okey, itu saja. Jadi kita akhir dengan buku Ustaz ada lagi kita saja. ada lagi ada 5 Yang ini berapa ringgit RM10. Dia ada tadi luncurkan kayu tadi tu envelope tu. Tolong anu Kak Zah. Saya ni pelupa.
the room was Bisa jadi